Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, mohon izin, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan PowerPoint ideologi dalam penerjemahan apa panjang lebar. Menurut Bell dan buku Baker 2001, penerjemahan telah didefinisikan sebagai agen mediasi dui bahasa antara peserta komunikasi satu bahasa di dunia di dua komunitas bahasa yang berbeda. Penerjemahan menerjemahkan pesan yang dikirim dalam satu bahasa dan menuliskan kembali dalam bahasa lainnya. Selanjutnya, dalam buku Hati Mundai 2004 mengatakan bahwa misalnya pada perkembangan berikutnya mendefinisikan penerjemahan itu merupakan proses pemindahan teks tertulis dari SL atau source language ke target language yang dilakukan oleh seorang penerjemah. Dalam konteks sosial budaya tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa di dalam penerjemahan melibatkan bahasa, penerjemahan, dan konteks sosial budaya kebudayaan yang saling berpengaruh. Dan menurut Mundai dalam buku Baker 2001 juga merupakan menjelaskan penerjemahan merupakan kegiatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari penerjemah karena yang diterjemahkan tidak hanya kata, rasa maupun kalimat dalam tataran bahasa saja, namun juga ada pada tataran di luar bahasa yang merujuk kepada fungsinya. Penerjemahan memiliki dua jenis, yaitu penerjemahan lisan dan atau tulis. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh saudara Irfan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah definisi ideologi. Dalam buku Hatim dan Mundai tahun 2004, halaman 106, dijelaskan bahwa ideologi adalah ide dan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan kelompok berkuasa melalui distorsi dan disimulasi. Pandangan seperti ini merupakan bagian dari kajian postkolonialisme. Sebuah pendekatan kultural terhadap kajian relasi kekuasaan antar kelompok, budaya, dan orang-orang di mana bahasa, kesusastraan, dan penerjemahan mengambil peran di dalamnya. Selanjutnya. Fantastis. Baik, lanjut. Baik, kemudian di analisis komparatif, menurut buku Hatim dan Mundai tahun 2004, di sana dijelaskan Hatim dan Manson menjelaskan bahwa ideologi mencakup asumsi diam-diam, keyakinan, dan sistem nilai yang dibagi secara kolektif oleh kelompok sosial. Itu dijelaskan pada tahun 1997 di halaman 144. Kemudian mereka membuat perbedaan antara ideologi penerjemahan dan terjemahan ideologi. Sedangkan yang pertama kali mengacu pada orientasi dasar yang dipilih oleh penerjemah yang beroperasi dalam konteks sosial dan budaya. Misalnya adalah antara terjemahan domestikasi dan forenisasi. Kemudian terjemahan juga harus menjadi tindakan kritis, bagaimanapun juga menciptakan keraguan, mengajukan pertanyaan kepada pembacanya,
mengkontekstualisasikan ideologi teks asli. Karena terjemahan yang baik, seperti halnya semua retorika, bertujuan untuk kembali menghasilkan efek untuk membujuk pembaca dalam istilah yang paling luas, yaitu tindakan politik. Itu menurut Levin pada tahun 1991. Next. Mau ke next lagi, sahabat-sahabat. Kemudian ada sintesis. Ideologi penerjemahan dapat dirunut baik melalui proses maupun produk penerjemahan yang saling berkaitan. Ideologi penerjemahan menurut Timosko dalam Karobi tahun 2008 adalah kombinasi isi teks bahasa sumber dan beberapa speech act yang ada pada teks bahasa sumber yang relevan dengan konteks bahasa sumber bersama dengan representasi isi. Relevansinya dengan pembaca dan beberapa speech act teks terjemahan yang menyangkut konteks bahasa sasaran serta ketidaksesuaian antara keduanya. Teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran lebih jauh lagi, Timosko menjelaskan bahwa ideologi penerjemahan tidak sekedar terletak pada teks yang diterjemahkan, tapi juga pada gaya dan pendirian penerjemahan dan relevansinya dengan pembaca yang akan menikmati teks terjemahan. Berikut pemetaan tugas. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Sofwan Al-Khairi, yaitu dengan mengkaji materi ideologi dalam penerjemahan dalam memakai buku Hatim and Munde tahun 2004 yang berjudul Translation and Advanced Research Book. Dan saya sendiri, Muhammad Salfinur, yang mengkaji materi ideologi dalam penerjemahan dalam buku Becker, Mona 2001, Routledge Encyclopedia of Translation Study. Nah, selanjutnya ini beberapa referensi yang kami cantumkan, dan cukup sekian dari kami. Karena uang susah dicari, kami kelompok 7 pamit mundur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.